Kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok P. Di sini kami akan membawakan hasil proyek kami yang dimana berjudul Personal Finance Manager. Yang dimana proyek ini berisikan tentang bagaimana aplikasi yang dapat memanajemen keuangan kami, terutama kami sebagai mahasiswa. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Naufal Alvin Syahnur, selaku moderator dengan NIM akhir 105, dan juga perkenalkan rekan saya, Nevita Ayu Dwi Andini, dengan NIM akhir 070, sebagai pemateri, dan juga dengan rekan saya, Muhammad Azhar Ryan, dengan NIM akhir 134, sebagai pemateri, dan yang terakhir, Dafar Aditya Mauladana, dengan NIM akhir 101, selaku operator. Selanjutnya, untuk kebagian materi akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Jadi kami dari kelompok P akan memberikan solusi aplikatif untuk menjawab permasalahan yang diajukan oleh kelompok O terkait manajemen keuangan mahasiswa yang seringkali tidak terkendali. Nah, permasalahan yang melatar belakangi adalah banyaknya mahasiswa yang sebenarnya sudah menerima uang saku per bulan, namun seringkali mengalami kesulitan finansial di minggu ketiga. Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman mengenai cara mengatur budget harian yang efektif. Nah, oleh karena itu, kami merancang aplikasi berbasis Python yang didesain khusus agar mahasiswa dapat mengelola keuangan secara lebih teratur dan disiplin. Dengan menggunakan aplikasi ini, pengguna dapat mencatat pengeluaran secara harian. Aplikasi ini juga akan memantau budget secara real-time. Sistem akan memberikan peringatan dan pengeluaran setelah melampaui limit yang telah disetting. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik, terima kasih. Di sini saya sebagai pemateri dan Dava sebagai penyimulasi cara kerja webnya. Jadi dari Personal Finance Manager ini terdapat berbagai fitur. Contohnya tambah transaksi untuk mencatat pengeluaran dan pemasukan uang bulanan. Lalu ada anggaran dan bulanan berkategori, itu untuk mengetahui uang kita itu digunakan buat apa saja tiap bulan. Selanjutnya, tolong di-scroll di bawah. Ada tabel sisa anggaran dan proyeksi akhir bulanan. Nah, di kategori ini terdapat banyak kategori seperti makan dan minum, terus anggaran itu uang yang kita tetapkan setiap bulan, lalu ada terpakai yang berapa, sisanya berapa, terus ada proyeksi akhir bulan dan statusnya aman. Nah, jika anggaran kita itu 1 juta dan yang terpakai itu lebih dari 1 juta, maka status tersebut akan berubah menjadi peringatan yang tidak aman. Lalu di bawahnya ada ringkasan pengeluaran, boleh di-scroll. Itu terdapat tabel diagram berapa banyak uang kita yang digunakan. Nah, semakin banyak, tabel tersebut akan semakin tinggi. Lalu di bawahnya ada riwayat transaksi untuk mengetahui apa saja yang kita keluarkan tiap bulan. Oke, untuk cara pengerjaannya, bagaimana? Pertama-tama kita mulai tambahkan transaksi. Misal uang yang kita dapat dari orang tua itu uang sakunya sebanyak 2 juta. Boleh ditambahkan. Nah, sekarang kita udah dapet nih kalau total saldo kita 2 juta. Nah, bagaimana sih cara kita mengontrol anggaran 2 juta ini agar tidak habis dalam sebulan? Untuk tabel kedua itu boleh tolong diisi. Mungkin untuk makan dan minum kita bisa sebanyak 1 juta. Lalu ada transportasi sebanyak 200.000. Belanja 300.000, tagihan mungkin tagihan seperti kuota atau tagihan listrik dan lain sebagainya. Lalu ada hiburan, mungkin kalau kita lagi capek, kita lagi pengen main PS atau main sama-sama teman-teman, itu boleh ditambahkan. Lalu ada
fitur kesehatan sebanyak 100.000 dan lain-lain itu seperti dana yang kita tidak sangka. Boleh tolong itu lain-lainnya sebanyak 100.000. Nah, jika sudah disimpan, boleh tolong scroll di tabel ketiga. Di situ terlihat kategori makan dan minum. Anggarannya itu dalam sebulan 1 juta dari total saldo yang kita dapatkan dari uang saku tadi. Nah, misal kita tambahkan transaksi, scroll ke atas. Boleh tolong tambahkan transaksi, misalnya untuk makan, mungkin dimsum sebanyak 25.000. Pengeluaran. Lalu tambah. Jadi nanti tabel ketiga untuk kategori makan dan minum anggaran 1 juta itu terpotong 25.000. Jadi sisanya sebanyak 975.000. Begitu pula untuk kategori yang lainnya. Nah, jika anggaran ini yang terpakai itu melebihi batas, statusnya akan berubah. Hal itu nanti akan menjadi peringatan bahwa uang yang kita pakai itu melampaui batas. Lalu selanjutnya kita ada di ringkasan bulanan. Scroll ke bawah. Nah, di situ tercatat makanan dan minum yang kita tambahkan itu kan yang pertama ya, jadi yang paling tinggi sebanyak 25.000. Jadi diagramnya itu yang paling tinggi. Nah, misal kita tambahkan yang lain-lain, nanti diagram kategori tiap kategori nanti akan menyesuaikan tergantung berapa banyak yang kita keluarkan dalam sebulan. Di situ juga tercatat dimsum mentai itu sebanyak 25.000 dan uang bulanan kita sebanyak 2 juta. Mungkin segitu saja penjelasan dalam aplikasi yang saya buat. Mungkin saya balikan ke moderator kita, Nova Alvin, silakan. Baik, terima kasih Ryan selaku pemateri, dan juga terima kasih Dava selaku operator. Jadi untuk di aplikasi kami di Personal Finance Manager ini memiliki salah satu keuntungan yang menurut kami ini sangat baik untuk dapat dikembangkan, yaitu pada aplikasi kami ini terdapat opsi untuk melampirkan foto struk, yang dimana di opsi ini kita bisa langsung memfoto struk dan langsung mencatat berapa harga yang tertera di struk itu tanpa kita harus menyatat secara manual. Jadi itu. Dan juga untuk aplikasi manajemen keuangan ini merupakan solusi digital yang membantu pengguna mencatat, memantau, dan mengelola arus keuangan secara lebih teratur. Bagi kami, selaku mahasiswa, aplikasi ini sangat membantu mengontrol uang saku kami, mengatur anggaran untuk kebutuhan seperti makan, transportasi, uang belanja, tagihan-tagihan entah kos, entah tagihan listrik, serta biaya kuliah dan kebutuhan sehari-hari, sehingga kami terhindar dari pengeluaran yang berlebihan. Untuk itu, kami rasa dengan adanya aplikasi dengan berbasis manajemen keuangan, ini sangat membantu bagi kami terutama mahasiswa. Untuk itu, sekian dari hasil pemaparan proyek kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami menerima kritik dan saran. Sekian dari kami, terima kasih.